Gini cara pengecekan mobil pertamanya ya. Pertama kita masuk dulu, lihat di speedometer, aki ini oli, aki, lampu mesin hidup semua ya. Terus cek netral, di starterin. Nah, starternya normal nggak? Ya, AC-nya jangan dihidupin dulu, AC jangan dihidupin dulu, matiin dulu. Nah, ya kan. Semua panel instrumen harusnya mati selain rem parkir, atau kalau memang mau dinyalain hazard gini nyala ya kan. Nah, terus cek lampunya ada yang aneh nggak gitu, wajib semuanya mati. Gini kita lihat misalnya nih ada lambang akinya agak redup gitu ya, itu bisa jadi bahan pertimbangan ya kan. Hidupin lampunya. Nah, hidup lampunya, dicek lampunya hidup semua nggak. Kalau ini kan dihidupin tuh gini, hidupin semua tuh, kelihatan kan ratingnya kanan kiri. Wiper, nah wiper dihidupin, wiper. Hidupin, wiper hidup. Wiper belakang gimana, cek semuanya. Terus ke power window, cek power windownya aktif semua nggak, power windownya ya kan. Tuh kanan kiri semuanya, atas bawah otomatis masih hidup nggak. Terus ini masih fungsi semua nggak, locknya tuh, locknya masih fungsi semua ya. Terus baru kita belum keluar nih, kita belum ngapa-ngapain, baru lihat interior. Oke, sekarang dihidupin AC-nya. Satu, ada yang aneh nggak? AC dingin nggak? Kalau AC-nya normal itu langsung dingin, seng gitu, kecuali kondisinya panas ya. Tapi kerasa kok diginiin aja, kerasa dia. Jadi kerasa anginnya dia tuh, anginnya gini nih. Emang pertamanya biasanya kalau cuacanya panas itu agak panas dulu, tapi lama-lama di tangan kerasa dingin. Semuanya harus kerasa dingin ya. Dah, terus AC-nya masih hidup. RPM kita lihat naik turun nggak kalau dihidupkan AC ya kan. Nah, terus dilihat kilometernya, disiapin kalkulatornya. Mobil ini tahun 2011 nih, yang sekarang ini ya. Terus dibagi berapa tahun sekarang. Normalnya 1 tahun itu 20.000, karena 6 bulan itu 10.000, itu mobil normal. Tapi kalau misalnya ininya rendah nih, dicek fisiknya. Fisiknya dicek. Kayak ini normal nih, karena kilometernya segitu. Ya kan, artinya mobil ini sering dipakai jalan, makanya dikasih pelindung gini ya kan. Interior udah, AC udah ya. Kalau kayak gini audio ini bonus lah, memang ada yang rusak ya coba ditanyain ya kan. Kalau nggak ada yang rusak ya diatur-aturin aja kalau cuma audio ya kan. Terus laci ya kan. Nah, terus panel udah. Kalau ada kaca spion retract-nya, spionnya dicek. Terus nih yang nggak kalah penting, ini setirnya diginiin teman-teman. Nah, tuh. Ada bunyi kletuk-kletuk nggak? Ya kan? Giniin aja, sentak-sentak gini. Nah, udah. Kalau ini nggak ada bunyi nih, normal nih, karena udah didandanin ya kan. Kalau itu terus pedal kopling nih, pedal kopling diinjek, keras nggak, bunyi nggak, ya kan. Pedal kopling diinjak, ada bunyi aneh nggak. Terus pedal rem, cara ngecek rem gini, set, matiin dulu mesinnya ya kan. Oke, matiin, injak, dikocok nih pedal rem. Nanti dia lama-lama naik tuh. Pertama diinjak set, nanti lama-lama naik sendiri tinggi. Nah, terus ya kan, udah injek, tahan, terus di starter dia jelas turun, seng, masuk gitu. Tapi nggak sampai habis, artinya masternya masih bagus, boosternya masih bagus. Nah ya kan, gini
berhenti, dia tetap sama kayak lagi pertama tadi itu. Ya kan? Nah, lihat. Segini normal. Nah, oke. Untuk matic, untuk manual sama. Nah, kalau yang untuk matic ada delay nggak waktu dia jalan pertama? Mundur, jedak nggak? Ada delay nggak? Nggak satset gitu ya kan? Nah, terus pedal gas. Lihat nih. Nah, pedal gasnya dimainin aja. Gini. Gimana ya? Nah gini nih biar kelihatan. Lihat. Digeber aja sedikit, yang langsung turun nggak gitu, ya kan? Apa mau tinggi? Nah, langsung turun nggak gitu. Nah ini artinya dari pedal normal semua nih ya. Pedal gas artinya di mesin, pedal rem bener, kopling bener. Kopling nggak keras ya, nggak ada bunyi, nggak ada apa-apa. Nah, oke, kita udah interior udah. Jangan lupa bensinnya dilihat. Ada nggak nanti? Bensin nggak ada gimana mau bawa pulangnya? Oke, semuanya normal. Terus kita masih di dalam nih ya. Kita minta buka lacinya. Kalau mobil pribadi jelas banyak isinya kayak gini. Entah sisir, entah amplop, entah apa, entah remote. Ini mobil emang dipakai nih, bukan mobil showroom. Kalau mobil showroom, mobil jualan, ininya bersih kosong. Paling isinya buku servis. Nah, oke, terus kita lihat, kita buka lacinya. Kita minta izin dulu nih. Lacinya boleh dibuka nggak? Gitu. Minta izin. Nah lihat bawahnya. Nah ini artinya pernah ngebuka ini nih AC-nya. Lihat kabel-kabelnya. Secara fisik kelihatan kok. Secara fisik kelihatan. Dia mobilnya pernah insiden atau enggak dari sini semuanya kelihatan nih. Ya kan? Kalau emang udah ada airbagnya double, dicek airbagnya ada nggak, panel-panelnya ada nggak nih di sini. Yang ada airbag di sini ada nih. Di panel instrumen juga ada. Ya kan? Tuh, lihat. Udah, pasang lagi. Yang penting minta izin dulu sama yang punya jualnya. Pak, saya mau ngeliat ini, Pak. Gitu. Duh, masangnya gimana lagi? Yang penting harus bisa masangnya lagi ya. Gampang masangnya ini. Kalau nggak bisa masangnya, yang punyanya marah juga nanti. Aduh, tak gedor dikit. Kau. Dah, biarin. Ya, nah udah. Dari sini sudah. Kita lihat nih, mobilnya jadi matiin. Kita sambil ngecek yang di dalam. Kita perhatiin suhu mesinnya. Emang ini sengaja nih. Ya kan? Ini AC-nya hidup, bensinnya segini, ya kan? Kita hidupin. Normal ini nggak AC, AC-nya dimatiin deng tuh. Dia di bawah 1000, panas sih di dalam sini nggak apa-apa. Naik nggak nih suhunya? Nah. Oke, sekarang kita hidupin AC-nya biar nggak panas. Biasanya ada yang dihidupin AC-nya, ini yang naik, ada yang dimatiin AC-nya, ini yang jadi naik, macam-macam lah. Pokoknya kita harus ngecek terus teliti. Sudah, baru kita ke bagian depan, ke bagian mesin dulu. Kalau bagian mesin sama interiornya normal, oh ya ini dicek nih lampunya hidup nggak? Tuh kalau kayak gini, aduh, nah ini hidup nih, iya kan, bagus berarti. Nih kalau mobil pribadi di sininya jelas ada, entah nota, entah apa gitu kan, di sini ada nih barang-barangnya. Ini memang nggak pernah tak pakai ya. Nah, jadi ini mobil pribadi nih, buat contoh aja kalau mau beli mobil. Nah ada nota-nota kayak gini, jelas dimasukinnya ke sini nih. Tuh dimasukin ke sini, peci segala macam kopi ya kan, nggak mungkin tuh berantakan. Ada sendal anak-anak tuh. Ini artinya mobil masih dipakai. Insya Allah normal kalau kayak gini. Nah udah itu, kita buka kap mesinnya. Lihat bagian mesinnya. Yang pertama yang paling kelihatan minyak rem. Lihat dari sampingnya, kanan kiri, ada nggak minyak remnya? Buka. Nah, kuning bagus, berarti remnya bagus. Kita udah buktiin dari dalam tadi, ya kan? Terus ke sini, ini mobilnya Xenia ya. Terus ini lihat screennya, ada yang aneh nggak? Meleleh nggak? Lihat, cocok ini, sempetin lah. Paling nggak 1-2 menit merhatiin ini. Sama nggak nih?
screen, posisi screennya insya Allah sama nih ya kan, kecuali yang kosong-kosong emang nggak ada ya. Terus ke sini akinya, lihat biasanya aki itu dibikin tanggal. Tuh lihat 2022 bulan 2 nih, baru 1 bulan nih. 1 bulan. 1 bulan garansinya dari tanggal belinya. Oke, berarti akinya baru. Terus lihat ininya dipegang. Kalau masih kotor berdebu kayak gini, artinya mobil ini dipakai. Ya kan? Beda kalau mengkilat. Lihat dari samping kanan kiri. Ada rembes-rembes oli nggak? Nah, ada rembes oli nih. Ini yang punya nggak mau ngebersihin. Lihat nih. Tuh lihat. Ini ada tanggal produksinya. Nih tanggal produksinya 19 Juli 2010. Artinya ini belum pernah diganti. Sekarang 2022, ini 2010. Hitung berapa tahun motor fan-nya itu. Ya kan? Udah, lihat ini. Terus ke sini. Jangan buka-buka dulu. Slow. Ada rembes-rembes nggak di bagian sini? Bagian itu. Nah, itu basah oli tuh. Tuh ya. Yang ini nih, basah oli. Tuh. Artinya ada kebocoran. Kebocoran oli di situ. Nih, mobil saya sendiri nih. Ada kebocoran di situ. Berarti minta ganti tuh. Lihat terus ke sini. Air radiatornya. Nah, kalau ini nggak apa-apa dibuka. Yang penting jangan yang ini. Mesinnya masih hidup. Nih airnya. Masih pakai coolant atau pakai air biasa? Kalau pakai air biasa, terus bagian sininya karatan, skip mobilnya, tinggalin. Ini pakai coolant nih. Artinya aman radiator. Ini masih pakai power steering. Minyaknya kita buka. Nggak apa-apa, nggak tumpah kalau yang ini. Muter nggak? Muter, kelihatan tuh. Tetesin aja gini. Nanti minta tisu sama yang punya mobil. Lapin. Kita yang ngelapin, jangan yang punya. Ya kan? Udah gini, kita matiin mesinnya. Nah, ini mesin udah mati ya. Kita harus bawa tang nih. Karena ini harus dicek. Gini ngecek. Aduh. Masya Allah. Nah, kita lihat. Aduh, lihat. Kalau kayak gini bekerak nih. Ini bisa jadi pakai oli yang jelek. Tapi tenang, ini olinya udah bagus ya. Olinya bagus nih. Oli yang dipakai mobil ini udah bagus sekarang. Biarin rontok dengan sendirinya. Nanti sekalian ngebersihin ininya nih, ngeganti seal tutup klepnya nih. Ya kan? Oli udah bagus nih, aman. Cari yang ininya bening. Jangan yang kayak gini. Ini yang jelek nih, contoh yang jelek nih. Alhamdulillah ada contoh yang jelek. Nah, ya kan? Lihat panbel. Bagus nggak panbelnya? Kalau bunyi hidup cik 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 cik. Nah, ini kasih ganti. Ini jangan dibuka. Jangan dibuka. Biarin. Terus kita lihat cabut stick olinya. Lihat olinya nih. Masih bening nggak? Tanya sama yang orang punyanya. Kapan terakhir diganti? Kita cek cabut segini. Ini dari aromanya beda nih. Buat kita nih tahu nih aromanya nih. Tuh. Ini olinya Fastron Tekno ya. Fastron, makanya yang 530 ini. Aromanya Fastron beda kok ciri khasnya. Fastron Cell TMO beda. Ya udah semua. Nah, baru tinggal ke body. Tadi steering rack udah dicek ya kelutuk-kelutuknya ya. Cara gampangnya kita gedor aja gini nih. Door. Nah, bunyinya dek-dek gitu, mantap ya. Nah, itu berarti insya Allah yang lainnya juga bagus. Kecuali dibunyi gini, bunyi glondreng. Nah, gitu mungkin ada yang berantem di dalamnya. Tapi kalau ini enggak, ini aman insya Allah ya. Ini habis didandan soalnya, tenang aja. Nah, yang perlu diperhatiin juga nih. Nah, lihat nih. Ini cuman tahu bulat lagi. Ganggu aja tahu bulat itu. Mau beli juga nanti. Nah, ini cuman 2 ya. Lihat yang belakang 4 masuk. Walah 5 ini. 5 nih. Ini yang sebelah kiri. Sekalian lihat ini kan pas remnya.
Aman nggak? Oke, terus kita ke sebelah kanan. Sama yang kanan juga kita gedor dulu nih. Dor. Tuh, ini ada bunyi ter ter gitu. Berarti ada yang nggak beres nih di sini. Terus kita ukur lagi ininya. Ini tadi 5, di sana 5 masih masuk ya. Nah, ini nggak masuk nih. Lihat. Di sini sebelah sana tadi 2, ini 3, 4 hampir masuk. Berarti ini pernah nyangkut atau insiden. Kita cek kolongnya. Bener, mobil ini pernah insiden bagian bawah. Ini power steeringnya bocor. Power steering bocor, seal filter oli bocor tuh. Itu netes AC, itu dingin AC-nya bagus. Berarti yang minta diservis ini nih. Power steering sama filter oli yang bocor tadi, yang dari filter oli itu nih, kelihatan kan? Terus kalau untuk fisik body kita cek, bagian mesin udah cukup nih, kayak kaki udah cukup. Jadi kayak kakinya waktu mesin hidup sama mesin mati diginiin normal nih, cuman tadi ada kebocoran aja ya. Dilihat nih bagian atasnya, alhamdulillah ini bersih. Kalau untuk mobil yang ngerokok kotor nih plafonnya, coba udah dibersihin ya. Cek semuanya, pintu-pintu body, list-listnya udah lurus enggak. Nah yang terakhir body keliling. Kalau body kan tergantung lah ya, tergantung kondisi. Nah yang penting mesinnya pertama kali starter normal, langsung ces greng gitu. Oh iya, mesinnya tadi belum tak jelasin ya. Tuh kelihatan. Terus bagian sininya nih, panel-panel atas ini belum pernah insiden bagian atas, cuman bagian bawah aja. Ini mobil saya sendiri, nggak apa-apa. Oh iya, nih filter udara. Kita cek bener nggak sih filter udaranya, bagus nggak sih gitu kan. Tuh masih bagus ya, hitungannya bagus lah segitulah, karena belum dibeliin ya. Biasanya kalau untuk itu ada ininya nih, embel-embelnya mobil ini, karena rawan water hammer ya. Nah ini jangan lupa dilap nih, minta tisunya nih sama punya mobil nih. Kalau nggak jadi dibeli, dibersihin. Nah, udah, kita ke sini nih. Pertama kali starter mobil wajib, ini sengaja didinginin dulu. Kita ulur waktu. Supaya mobilnya agak dingin. Kita on. Semua panel hidup. Nah, matiin AC-nya. Kita hormatin yang punya. Cek netralnya. Baru kita starter. Starternya bagus, sistem crankingnya bagus. Ini mobil saya masih bagus, jangan ditawar ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari mobil RPM-nya normal kayak gitu ya, kurang lebihnya untuk body, untuk bodinya di next video aja ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.